Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas mengenai penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Semenjak munculnya wabah pandemi COVID-19 ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, banyak terjadi perubahan pada aspek penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu pendidikan. Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan penerapan pembelajaran daring atau dapat dikatakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebagai seorang pelajar, kita diharuskan untuk tetap berusaha dalam menuntut ilmu di masa pandemi ini. Tidak sedikit dari kita yang merasakan bosan, jenuh, dan stres karena kita harus melakukan aktivitas belajar yang tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, diperlukan self-care sebagai cara untuk menjaga diri kita sendiri saat kita belajar dari rumah. Self-care itu apa sih? Nah, self-care adalah aktivitas apapun yang kita pilih secara aktif yang dilakukan untuk menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan emosional kita. Self-care juga berarti bersabar dan baik pada diri sendiri. Mengapa kita perlu mempraktikkan self-care ini? Karena self-care dapat membantu kita untuk mengelola stres dengan lebih baik dan memungkinkan kita untuk menjadi lebih produktif. Usaha untuk merawat diri dapat terlihat berbeda untuk setiap orang. Bagi sebagian orang, itu bisa berarti tetap diam, sementara bagi sebagian orang lain bisa berarti aktif. Self-care yang bisa dilakukan itu berupa perawatan mental, emosional, fisik, dan sosial. Untuk perawatan mental, yaitu dengan merawat pikiran kita, dengan melatih pikiran dan belajar terus-menerus. Untuk emosional, yaitu dengan tetap berhubungan atau terlibat sepenuhnya dengan emosi yang kita punya. Untuk fisik, yaitu dengan merawat tubuh kita dengan menjaganya agar tetap sehat. Dan terakhir sosial, dengan tetap terhubung dan berkomunikasi dengan keluarga ataupun teman. Yang pertama yaitu mental self-care atau merawat diri secara mental. Tetapkan rutinitas, jadwalkan waktu untuk kelas online serta waktu untuk meninjau pelajaran dan mengerjakan pekerjaan rumah. Beristirahatlah di siang hari, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kelas, serta luangkan waktu untuk aktivitas yang menenangkan mental dan aktivitas yang merangsang kreativitas kita. Yang kedua, yaitu emotional self-care atau merawat diri secara emosional. Akui perasaan kita dan ketahuilah bahwa itu merupakan sesuatu yang tepat. Tuliskan dalam catatan atau bagikan dengan seseorang. Lalu, latihlah rasa syukur, pikirkan setidaknya 3 hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Yang ketiga yaitu physical self-care atau merawat diri secara fisik. Ada 3 hal yang bisa diperhatikan untuk physical self-care itu. 1. Tidur yang cukup. Jaga jadwal tidur untuk memberikan tubuh kita supaya bisa memulihkan diri. 2. Makan enak dan makan sehat. Segarkan tubuh kita dengan makanan sehat dan menjaga diri kita agar selalu terhidrasi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Sisihkan setidaknya 30 menit sehari untuk berolahraga atau untuk sekedar menggerakkan tubuh kita. Yang terakhir yaitu social self-care atau merawat diri secara sosial. Jagalah hubungan dengan orang lain, jangkau seseorang setiap hari, telepon atau kirim pesan ke anggota keluarga ataupun teman hanya untuk bertukar keadaan. Kita juga dapat menganggap perawatan diri sebagai merawat diri sendiri sehingga kita dapat merawat orang lain dengan lebih baik. Semoga di masa pandemi yang sulit ini kita bisa saling berlindung di balik rasa empati satu sama lain dan semoga keadaan bisa kembali menjadi seperti semula. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang ada di dalamnya dapat bermanfaat. Sampai jumpa.